Halo semuanya, ketemu lagi dengan Stay di sini. Di video kali ini saya akan ngebahas lagi soal si Realme Buds Air 7 ini setelah saya pakai kurang lebih sekitar 1-2 mingguan. Setelah pakai kurang lebih sekitar hampir 2 mingguan, sekarang waktunya saya untuk cerita lagi ke teman-teman soal si Realme Buds Air 7 ini, mulai dari kualitas suaranya, desainnya, terus kemudahan penggunaannya, daya tahan baterainya saat dipakai sehari-hari, dan juga aplikasinya. Jadi, tonton terus video ini dari awal sampai habis untuk dapat semua informasinya. Tapi sebelum saya lanjut, teman-teman buat yang belum subscribe, boleh pencet dulu tombol subscribe-nya di bawah ya, supaya nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, sekarang kita mulai dari desainnya. Teman-teman buat yang belum nonton, mungkin bisa nonton dulu video unboxing saya sebelumnya, karena di video itu saya udah ngebahas cukup banyak soal impresi awal dari desainnya. Nah, setelah saya pakai si Realme Buds Air ini selama kurang lebih sekitar 2 mingguan, saya tetap suka sama desainnya yang tergolong simpel, ringkas, dan punya desain yang kalem gitu. Walaupun warna yang saya pakai ini warnanya ivory gold, yang warnanya terang gitu ya, cukup mencolok gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin lebih suka tampilan yang lebih simpel, yang lebih minimalis, yang nggak terlalu kelihatan gitu ya, Realme Buds Air 7 ini juga tersedia kok dalam pilihan warna yang lebih gelap. Desain case-nya sendiri mengotak, dan saya suka dengan peletakan tombol reset atau tombol pairing-nya di dalam case-nya, bukan di pinggirnya gitu ya, supaya pas dibuka, teman-teman bisa langsung dapet tuh, bisa langsung mengetahui di mana tombol pairing-nya. Karena ada beberapa TWS lain yang meletakkan tombol reset atau tombol pairing-nya itu di samping kiri, kanan, atau di belakangnya itu, dan agak tersembunyi gitu ya teman-teman, terutama kalau case-nya warna gelap gitu, itu agak susah ditemui. Nah, dengan meletakkan tombol pairing atau reset di dalam case-nya, teman-teman pasti nggak akan kelewat dari tombol tersebut. Desainnya sendiri simpel teman-teman, dia punya desain tangkai yang nggak terlalu panjang, bukan desain yang bulat doang gitu, dia tetap ada tangkainya, tapi nggak terlalu panjang. Terus di tangkainya itu juga ada touch sensor yang fungsinya itu bisa diatur melalui aplikasi. Nanti akan kita bahas aplikasinya di bagian selanjutnya gitu ya. Selain itu juga ada satu fitur yang mungkin selama ini saya belum pernah temuin di TWS lain di rentang harga yang sama, yaitu proximity sensor teman-teman. Proximity sensor ini akan mendeteksi ketika teman-teman ngelepas TWS-nya dari telinganya teman-teman. Dia akan langsung nge-pause musik atau video yang lagi teman-teman putar. Beralih ke sektor suaranya, salah satu fitur utama dari Realme Buds Air 7 ini adalah Active Noise Cancelling. Fitur Active Noise Cancelling ini bisa diatur tingkatnya teman-teman, mulai dari yang rendah, sedang, sampai tinggi. Selain itu, fitur Active Noise Cancelling ini juga punya option Smart yang dia akan otomatis menyesuaikan tingkat noise cancellingnya berdasarkan kebisingan lingkungan sekitar. Selain Active Noise Cancelling, Realme Buds Air 7 ini juga punya fitur transparansi yang akan berfungsi berkebalikan dari fitur noise cancelling, yaitu dia akan memasukkan suara sekitar ke telinganya teman-teman supaya teman-teman tetap masih bisa mendengarkan suara sekitar dan lebih waspada saat lagi menggunakan TWS ini. Kualitas suaranya sendiri saya suka, enak gitu ya. Kualitas bassnya bertenaga, gebukannya lumayan enak, dan sektor lainnya juga terasa cukup oke. Treble-nya pas, nggak terlalu tajam, nggak terlalu ngecering, nggak sampai nusuk gitu, tapi juga nggak mendem, jadi TWS-nya juga nggak terlalu didominasi sama bass. Intinya kalau teman-teman suka mendengarkan musik yang umum gitu, misalnya kayak pop atau yang top 40 lah, atau yang mainstream gitu, suaranya menurut saya pas untuk kebutuhan musik-musik tersebut. Terus mikrofonnya juga lumayan oke untuk bertelepon, terus juga untuk Google Meet, untuk Zoom, dan lain-lain yang mirip-mirip gitu ya. Suara mikrofonnya juga sangat bisa diandalkan karena dia juga punya fitur noise cancelling. Termasuk juga saat digunakan di kondisi ramai. Saat saya pakai di kondisi ramai di luar ruangan dan saya tanya lawan bicara saya waktu bertelepon, mereka bilang suara noise di sekitar saya itu nggak terlalu kedengaran. Ada sih bocor-bocor dikit, tapi itu ya normal gitu ya. Nggak akan bisa sampai 100% nggak ada noise dari luar sama sekali yang masuk. Itu nggak bisa gitu ya. Oke, sekarang kita bahas baterainya ya. Realme Buds Air 7 ini punya baterai yang bisa bertahan sampai 12 jam ketika Active Noise Cancellingnya nggak aktif, atau 7,5 jam kalau kita menggunakan Active Noise Cancellingnya secara full. Kalau dihitung dengan case-nya juga,
total itu kita bisa mendapatkan daya tahan baterai sekitar sampai 52 jam. Itu klaimnya ya teman-teman. Kalau tanpa active noise cancelling. Sementara kalau misalnya kita full active noise cancellingnya diaktifin terus, itu daya tahan baterainya termasuk case-nya itu bisa total mencapai 30 jam. Saya sendiri udah coba ngetes kan sehari-hari selama kurang lebih 1-2 minggu, dan dalam situasi penggunaan saya itu skenario-nya itu campuran. Kadang saya aktifin noise cancellingnya, kadang enggak. Jadi kalau misalnya lagi saya pengen benar-benar tenang, ya saya nyalain active noise cancellingnya. Tapi kalau mau sekedar mendengarkan musik gitu ya, atau misalnya bertelepon atau lagi jalan di tempat umum yang saya harus tetap awas dengan keadaan sekitar, itu fitur active noise cancellingnya nggak saya aktifin, atau bahkan saya malah aktifin fitur transparansinya. Total kalau misalnya saya hitung itu pemakaian saya sekitar 4-5 jam sehari. Dan setelah hari ke-7 itu baru benar-benar habis teman-teman baterainya. Termasuk juga case-nya. Jadi itu benar-benar mesti di-charge full. Apakah cukup atau enggak? Menurut saya cukup banget. Karena kalau misalnya penggunaannya ringan-ringan aja sekitar 1-2 jam sehari, ya teman-teman nggak perlu sering-sering ngecas gitu. Mungkin seminggu atau 2 minggu sekali ngecas itu udah sangat cukup. Oke, kita sekarang bahas satu aspek lagi yang ada di Realme Buds R7 ini, yaitu aplikasinya. Realme Buds R7 ini kompatibel dengan aplikasi Realme Link, namanya Realme Link ya. Itu ada di Android dan iOS gitu ya. Di aplikasi ini tuh kita bisa ngeliat status TWS, mulai dari kondisi baterainya, kondisi baterai TWS-nya, kondisi baterai case-nya, terus juga kita bisa ngatur fungsi dari touch sensor di kiri dan kanannya, dan lain-lain. Aplikasinya sendiri sebenarnya cukup oke. Saya nggak ada masalah saat penggunaannya. Cuma ada satu aspek yang menurut saya cukup nyebelin nih untuk menggunakan si Realme Link ini. Jadi sebenarnya Realme Link ini sebenarnya dibuat untuk mengakomodasi berbagai perangkat atau smart device lah gitu ya istilahnya, seperti IP kamera, terus juga smart purifier, terus ada beberapa device audio dan beberapa device lainnya ke dalam satu aplikasi. Niatnya Realme itu pengen memudahkan kita untuk mengontrol semua device tersebut hanya dalam satu aplikasi. Cuma masalahnya adalah untuk menggunakan aplikasi Realme Link tersebut, kita perlu registrasi dulu teman-teman. Kalau misalnya konteksnya adalah untuk sinkronisasi alat smart device tadi, misalnya kayak air purifier, IP kamera, terus dan yang lain-lain, ke dalam satu akun supaya teman-teman bisa ngontrol semuanya di satu akun dan di banyak device sekaligus. Jadi teman-teman cukup login ke aplikasinya terus udah langsung dapat akses ke semua device tersebut, itu masuk akal teman-teman. Tapi kalau buat TWS menurut saya ini kurang pas. Kenapa? Karena walaupun teman-teman udah bisa mensinkronisasi atau mendaftarkan TWS-nya teman-teman ke akun Realme Link-nya teman-teman, itu nggak bisa langsung dipakai kan, karena biar gimana pun TWS itu membutuhkan koneksi Bluetooth. Jadi teman-teman tetap harus pairing ulang supaya teman-teman bisa pakai si Realme Buds R7 ini ke perangkat lain. Saya kasih gambarannya gini teman-teman, gampangnya ya. Teman-teman punya satu smartphone yang teman-teman pairing si Realme Buds R7 ini ke device tersebut, ke smartphone tersebut gitu ya. Terus untuk bisa ngontrol fungsi dari touch sensor, terus mau ngelihat kapasitas baterai dan lain sebagainya, itu kan teman-teman perlu tambahin si TWS Realme Buds R7 ini ke aplikasi Realme Link tadi. Dan teman-teman perlu registrasi Realme Link tersebut. Oke, di smartphone satu udah selesai nih teman-teman. Terus misalnya teman-teman pengen install lagi Realme Link di smartphone teman-teman yang lain, atau misalnya tablet lah gitu misalnya ya. Oke, teman-teman udah install Realme Link-nya, teman-teman login dengan akun teman-teman di smartphone atau tablet kedua ini, teman-teman udah bisa lihat si Realme Buds R7 itu di aplikasi Realme Link di perangkat keduanya teman-teman. Tapi biar gimana pun, teman-teman nggak bisa make karena Realme Buds R7-nya itu belum di pairing di perangkat keduanya teman-teman. Jadi biar gimana pun
harus dilakukan pairing ulang secara manual di menu Bluetooth. Kalau kayak gitu fungsi Realme Link-nya untuk cuma sekedar sinkronisasi antar perangkat nggak ada kan? Gitu loh maksud saya teman-teman. Jadi menurut saya idealnya mungkin ya, ini versinya saya, mungkin bisa aja saya salah gitu. Sebaiknya kalau untuk kebutuhan konfigurasi TWS yang simpel-simpel kayak gitu, mendingan pakai aplikasi lain, kalau bisa dibuat aplikasi lain yang memang spesifik untuk kebutuhan tersebut dan nggak perlu registrasi atau untuk sinkronisasi dan lain sebagainya lah, karena ujung-ujungnya kita tetap harus pairing ulang antar perangkat gitu kan. Tapi kalau niatnya untuk sinkronisasi antar device supaya bisa ngontrol, ya itu Realme Link fungsinya udah oke, tapi mengintegrasikan TWS ke dalam aplikasi tersebut menurut saya kurang pas gitu ya teman-teman. Sekali lagi, ini opini saya, bisa jadi saya salah, bisa jadi Realme punya maksud lain yang saya belum tahu gitu ya. Tapi ini adalah pendapat saya gitu. Oke, sekarang kita sampai ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Realme Buds R7 ini punya harga sekitar 500-600 ribuan. Menurut saya, dengan harga segitu, dengan fitur yang ditawarkan, dengan kualitas suara yang ditawarkan, dan daya tahan baterainya yang juga relatif oke, menurut saya harga tersebut worth it. Realme Buds R7 ini worth it untuk dipilih sebagai TWS hariannya teman-teman. Semuanya oke menurut saya, dari sisi fitur, dari sisi desain, dari sisi kualitas suara, dari sisi harga itu oke. Ganjelan saya cuma satu yang tadi, yaitu aplikasinya yang menurut saya agak kurang serak aja sih saya untuk make si aplikasinya tersebut. Padahal peran aplikasinya itu penting gitu ya, untuk melihat kapasitas baterai, untuk mengatur tombol touch sensornya, buat jalanin fungsi apa aja, dan lain-lain. Hambatannya cuma di situ kalau menurut saya, kekurangannya ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa oke-oke aja dengan kekurangannya tersebut, dan oke dengan harga dan fitur yang ditawarkan, menurut saya Realme Buds R7 ini sangat layak untuk dipilih kok gitu. Jadi gitu dulu untuk review Realme Buds R7 kali ini setelah saya pakai sekitar 1-2 mingguan. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk milih si Realme Buds R7 ini? Boleh sambil kita ngobrol di bawah ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka, dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman yang lain yang mungkin juga lagi nyari TWS. Siapa tahu Realme Buds R7 ini cocok untuk pilihan teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa juga buat subscribe channel saya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Ste dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.